Pada obrolan kali ini saya akan menggabungkan dua fenomena. Yang satu fenomena karya musik, lagu. Ini pernah dulu saya singgung di episode saya sebelumnya, yaitu lagu di album LCLR 79. Silakan dicari di YouTube juga ada. Saya akan menyoroti dua lagu. Yang pertama judulnya Geram, yang kedua adalah Bahana Jelata. Kemudian dari lagu itu saya kaitkan dengan apa yang ditulis oleh Koran Tempo tanggal 11 Juli 2023. Juga bisa Anda cek Koran Tempo online ya, tentang kesenjangan penguasaan sumber daya di Indonesia. Lagu Bahana Jelata sekali lagi ini ditembangkan 44 tahun yang lalu. Itu menggambarkan cerita seorang jelata dalam menghadapi hidup ya. Jadi diawali dengan tolong diriku dari himpitan neraka. Jadi dia menggambarkan himpitan hidup itu bak himpitan neraka, terbelenggu oleh sengsara. Kemudian di ujung lagu itu diakhiri dengan gugatan kepada Ibu Pertiwi, mana sentosa, mana sejahtera Bu Pertiwi. Dia begitu, karena barangkali itu pencipta lagu itu juga terinspirasi oleh warisan para pendiri bangsa tentang, ya ini interpretasi berlebihan saya tentang warisan pendiri bangsa yang tertuang dalam pasal 33, pasal 34 dan pasal 27 ya. Karena kalau 3 pasal itu dilaksanakan dengan baik, maka fenomena Bahana Jelata, yang lagu Bahana Jelata barangkali juga tidak akan muncul. Kemudian lagu yang kedua, lagu Geram. Jadi ini menggambarkan kegeraman seseorang yang bercampur aduk sedemikian rupa melihat ketimpangan yang ada di sekelilingnya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang lemah pun tertindas, ku sendiri tak kuasa, gitu kan syairnya begitu. Dan di ujung lagu itu mengajak semua pihak untuk sama-sama bahu membahu untuk mengatasi ketimpangan ini. Jadi lagu itu dirilis 44 tahun yang lalu. Nah, kemudian itu saya kaitkan dengan unggahan Koran Tempo tahun ini 2023 bulan Juli tanggal 11. Silahkan dibaca sendiri detailnya, yang mengungkap kesenjangan penguasaan sumber daya, yang itu diformulasikan dalam indeks yang bernama MPI ya, Material Power Index. Jadi ada dua, MPI 40 dan MPI 5. 40 ini menggambarkan 40 orang terkaya di Indonesia menguasai sumber daya. Kalau MPI 5 itu 5 orang terkaya menguasai sumber daya, dibandingkan dengan
rata-rata penguasaan sumber daya penduduk Indonesia. Nah, angka MPI 5 ini, Koran Tempo membandingkan dua periode tahun 2006 dan 2022, berarti setahun yang lalu ya. Dan periodenya selama dua windu ya, 16 tahun. Nah, pada tahun 2006 itu indeks penguasaan material MPI indeks 5-nya itu 1,26 kalau tidak salah juta. Artinya penguasaan 5 orang terkaya di Indonesia ini dibandingkan dengan rata-rata penduduk Indonesia itu 1.200 kalinya ya, dibanding rata-rata penduduk Indonesia. Dan ini kesenjangan yang sangat luar biasa dari sisi penguasaan sumber daya. Itu tahun 2006. Tahun 2022 itu keadaannya memburuk karena indeks ketimpangannya meningkat. Kalau di tahun 2006 itu 1:1,2 juta, tahun 2022 itu perbandingannya menjadi 1/3,5 juta. Jadi penguasaannya 3,5 juta kali rata-rata penduduk Indonesia, 5 orang terkaya ini. Jadi ini satu ketimpangan ekonomi yang sangat luar biasa, yang kalau dikait-kaitkan dengan dunia politik tentu ini akan memperburuk demokrasi, karena ya sudah menjadi rahasia umum bahwa uang bisa bicara, dan ini bisa menggambarkan banyak hal tentang dunia hukum, dunia politik yang meskipun tidak tampak, tapi kalau kita berusaha menjangkau apa yang ada di balik dunia hukum dan dunia politik, itu bisa kita duga bahwa uang mempunyai peranan yang sangat penting. Nah, ini saya sebagai Ketua Umum Buzzer Konstitusi mengajak seluruh ketua partai maupun kandidat capres dan cawapres untuk melihat hal ini sebagai common isu bersama yang harus diselesaikan. Jadi kompetisi Anda menduduki kursi RI 1 itu konsentrasinya adalah persoalan-persoalan real yang ini sangat membuat sedih para pendiri bangsa. Salam konstitusi.